Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pia Loka Pratiwi, NPM 202186000003. Saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Selanjutnya, pengertian model pembelajaran Jigsaw. Apa sih pembelajaran kooperatif Jigsaw itu? Jadi, pembelajaran kooperatif jenis Jigsaw ini adalah satu jenis pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Sejarah model pembelajaran Jigsaw. Jigsaw adalah salah satu teknik cooperative learning yang pertama kali diterapkan oleh Elion Aronson pada tahun 1971 dan dipublikasikan pada tahun 1978. Pada awalnya, penelitiannya, kelas Jigsaw ini dipakai untuk tujuan agar mengurangi rasa kompetisi pembelajaran dan masalah ras yang terdapat di sebuah kelas yang berada di Austin atau Texas. Kota Texas ini termasuk mengalami masalah rasis yang sangat parah, dan itu pun memunculkan intervensi dari sekolah-sekolah untuk menghilangkan masalah tersebut. Dan pada tahun 1971, Aronson dan beberapa lulusan pembelajaran lainnya menciptakan Jigsaw dan mencoba untuk menerapkannya dalam kelas. Dan usaha keras ini berhasil dengan sukses. Pembelajaran yang pada awalnya kurang berkomunikasi, mulai berkomunikasi dan mulai bekerja sama. Selanjutnya, teknik Jigsaw terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama, membagi topik dalam beberapa bagian. Yang kedua, membentuk kelompok asli, lalu membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok yang terdiri atas 4-6 orang per kelompok. Lalu yang ketiga, membentuk kelompok ahli atau sementara, yaitu siswa yang memiliki bagian subtopik yang sama membentuk kelompok ahli. Adapun kelebihan model Jigsaw, yang pertama, kelebihannya meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Lalu yang kedua, menerima keragaman dan menjalin hubungan sosial yang baik dalam hubungan dengan belajar. Yang ketiga, meningkatkan bekerja sama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan. Lalu yang keempat, siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalah. Kekurangan model Jigsaw yang pertama, jika guru tidak mengingatkan siswa untuk selalu menggunakan keterampilan kooperatif dalam kelompok masing-masing, maka dikhawatirkan kelompoknya akan macet dalam pelaksanaan diskusi. Yang kedua, jika anggota kelompoknya kurang, akan menimbulkan masalah. Lalu yang ketiga, membutuhkan waktu yang lebih lama apabila penataan ruang belum terkondisi dengan baik, sehingga perlu waktu untuk merubah posisi yang dapat menimbulkan kegaduhan. Adapun simulasi langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran tipe Jigsaw. Langkah-langkahnya: 1. Menghandle kelas dengan membagi dalam kelompok-kelompok kecil. Yang kedua, jumlah anggota kelompok sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Misal, ada 5 masalah, maka setiap kelompok anggotanya ada 5 orang. Kemudian, di sini guru membentuk kelompok, 5 kelompok inti. Kelompok inti pertama, kelompok inti kedua, kelompok inti ketiga, kelompok inti keempat, dan kelompok inti kelima.
Tiap kelompok inti diberi 5 permasalahan. Setiap anggota kelompok mempunyai nomor dengan tujuan untuk membahas masalah sesuai dengan nomor permasalahan kelompok-kelompok ini disebut kelompok inti. Setelah setiap anggota kelompok mendapat permasalahan, maka langkah selanjutnya anggota setiap kelompok yang bernomor sama berkumpul menjadi satu untuk bekerja sama menyelesaikan permasalahan yang sama. Kelompok gabungan ini disebut kelompok ahli dengan aturan untuk nomor 1 ahli permasalahan 1, nomor 2 ahli permasalahan 2, nomor 3 ahli permasalahan 3, nomor 4 ahli permasalahan 4, dan nomor 5 ahli permasalahan 5. Selanjutnya, kelompok-kelompok tersebut berkumpul dengan nomor yang sama yang disebut dengan kelompok ahli. Setelah semua permasalahan dipecahkan dan semua anggota kelompok ahli mendapatkan jawaban, maka setiap anggota kelompok ahli kembali lagi ke kelompok inti sebagai induk dari kelompok yang sebenarnya. Selanjutnya, kelompok kali ini kembali ke kelompok sebelumnya. Setelah itu, setiap anggotanya saling mensosialisasikan hasil kerja di dalam kelompok ahli. Dari hasil diskusi di kelompok ahli, jenis tiap kelompok inti sekarang sudah mendapat jawaban 5 permasalahan yang diberikan. Maka, anggota kelompok inti tinggal bertukar pengalaman sehingga semua anggota kelompok inti mendapatkan hasil dari sesama anggotanya. Penutup, selanjutnya di akhir penjelasan siswa diberi kuis secara individu yang mencakup topik materi secara keseluruhan yang telah dibahas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.